Malam itu, langit desa Tambaksari terlihat biasa saja. Angin semilir menyapu dedaunan, dan beberapa warga baru saja pulang dari sawah. Namun dalam sekejap, desa itu berubah menjadi ladang getaran. Ledakan suara dan lampu kelap-kelip yang menyilaukan. Sound Horeg dimulai. Teriak MC dari atas panggung kecil di tengah lapangan desa. Bas berdentum, menggetarkan kaca jendela rumah. Anak-anak terbangun. Lansia menutup telinga dengan bantal. Ibu-ibu menutup jendela, menggigil karena suara tak kunjung berhenti hingga subuh. Apa sebenarnya Sound Horeg itu? Dan mengapa ia mulai dianggap sebagai gangguan, bukan hiburan? Dulu, hiburan rakyat di desa berupa ketoprak, wayang kulit, atau dangdutan akustik sederhana. Tapi seiring waktu, semua berubah. Teknologi audio berkembang. Harga sewa sound system semakin terjangkau. Maka lahirlah hiburan baru bernama Sound Horeg, singkatan dari Sound Horeg Gede. Biasanya diadakan untuk hajatan, ulang tahun, bahkan sekadar pesta kampung. Panggung kecil dipasang, DJ lokal diundang, MC dengan gaya urban berteriak menyemangati kerumunan remaja yang berjoget tanpa arah. Namun dalam diam, ada warga yang mulai merasa menderita. Karena di balik hingar-bingar itu, tersembunyi luka-luka kecil yang makin hari makin membesar. Di ujung kampung, tinggallah seorang nenek bernama Mbak Inem, usia 76 tahun. Ia tinggal bersama cucunya yang masih kelas 2 SD, Nadia. Rumahnya persis 300 meter dari lapangan utama, tempat Sound Horeg sering digelar. Malam itu, Sound Horeg digelar ulang tahun seorang remaja. Volume ditingkatkan. Lampu strobo menari. Mbak Inem tidak bisa tidur. Detak jantungnya naik. Cucu kecilnya bangun menangis. Mbah takut, kok kayak gempa ya? Anda enduk, ini bukan gempa. Ini suara orang kampung yang lupa sopan santun. Malam itu menjadi titik balik. Keesokan harinya, Mbak Inem jatuh sakit. Nadia tak masuk sekolah karena tak bisa tidur. Dan mereka bukan satu-satunya korban. Bagi panitia dan pemilik sound system, Sound Horeg adalah ladang bisnis. Sekali manggung, bisa dapat jutaan rupiah. Namun sayangnya, banyak yang tidak mematuhi aturan jam malam. Beberapa panitia bahkan membayar oknum agar bisa lanjut hingga subuh. Di balik layar, sering terjadi hal-hal tak diinginkan. Potensi gangguan kesehatan akibat kebisingan. Kerusakan moral, semuanya dibungkus dalam nama hiburan rakyat. Tapi apa benar ini hiburan untuk rakyat? Atau hanya untuk segelintir orang yang mencari kepuasan? Di desa tetangga, Pak Jamil, seorang penderita stroke, mengalami kondisi memburuk karena getaran suara dari Sound Horeg yang digelar 3 malam berturut-turut. Anaknya, Linda, sampai harus merawatnya penuh waktu. Saya sudah minta ke panitia supaya volumenya dikurangi. Tapi mereka bilang, kalau gak suka, pindah aja dari sini. Di rumah lain, bayi kembar prematur mengalami gangguan pendengaran karena rumahnya hanya berjarak 150 meter dari panggung. Ini bukan lagi soal hiburan. Ini sudah menjadi pelanggaran hak hidup tenang dan sehat. Warga mulai terpecah. Ada yang pro Sound Horeg karena merasa itu bagian dari kebebasan berekspresi. Tapi sebagian besar, terutama orang tua, guru, tenaga medis, dan kaum perempuan, sudah tidak tahan. Muncul konflik di rapat RT. Ini kampung, bukan diskotik. Loh, kita cuma mau seneng-seneng. Masa gak boleh? Tapi anak-anak gak bisa tidur. Pak, orang sakit makin parah. Lagian ini kan seminggu sekali doang. Kalau seminggu sekali bikin orang menderita, itu bukan hiburan, tapi kekerasan. Situasi makin panas. Beberapa warga mulai mengajukan petisi untuk melarang Sound Horeg. Tapi tekanan sosial membuat mereka dibenci. Generasi muda jadi sangat terpengaruh. Mereka mulai terbiasa tidur larut malam. Banyak yang bolos sekolah karena begadang ikut joget. Ada yang terjebak dalam lingkaran narkoba ringan, pergaulan bebas, bahkan kecanduan tampil di panggung Sound Horeg untuk mencari pengakuan. Aku viral kemarin joget di Sound Horeg. Udah ratusan ribu views. Tapi kamu nggak masuk sekolah 3 hari. Ran, orang tuamu cari kamu kemana-mana. Ah, sekolah bisa nanti. Viral dulu penting. Mentalitas ini makin mengikis budaya positif di kampung. Gotong royong, sopan santun,
dan saling menghargai. Akhirnya, kepala desa harus mengambil tindakan. Dalam forum desa yang panas, ia berkata, kita tidak melarang hiburan. Tapi jika hiburan itu menyakiti warga, merusak kesehatan, moral anak muda, dan mengganggu ketertiban, maka itu bukan hiburan. Itu bencana sosial. Beberapa warga mendukung, tapi banyak juga yang menentang. Pemilik sound system protes karena kehilangan mata pencaharian. Anak-anak muda merasa hak mereka dirampas. Namun suara para ibu, lansia, dan guru akhirnya jadi penentu. Setelah larangan diberlakukan, desa terasa lebih tenang. Warga bisa tidur nyenyak. Anak-anak sekolah kembali fokus belajar. Sebagai gantinya, pemerintah desa membuat aturan baru. Sound system dibatasi volume dan jam operasi. Harus ada izin resmi dan pengawasan. Mengganti sound horeg dengan pentas seni, lomba musik akustik, atau nonton bareng film edukatif. Ternyata desa masih bisa meriah tanpa harus membisingkan atau menyakiti siapapun. Mbah Inem kini bisa tidur nyenyak. Nadia rajin belajar dan bercita-cita jadi guru. Pak Jamil membaik, dan Linda bisa kembali kerja. Sound horeg bukan musuh. Tapi ketika ia tak terkendali, ia bisa jadi senjata mematikan. Kita tak menolak kemajuan. Kita hanya ingin hiburan yang beradab. Karena suara yang terlalu keras bisa membungkam suara hati. Dan kampung yang sehat adalah kampung yang tidak membiarkan satu hiburan menyakiti banyak kehidupan.